Rekor langka di sirkuit Goiânia. Strategi tak terduga debutan Indonesia yang memukau legenda balap dunia di Moto3 Brasil. Mengukir sejarah di kancah otomotif internasional bukanlah sebuah pencapaian yang bisa diraih dalam waktu semalam. Namun, apa yang terjadi pada hari ini di atas lintasan balap benar-benar mengubah peta persaingan motor dunia secara dramatis. Kabar gembira sekaligus sangat mengejutkan datang langsung dari gelaran Moto3 Brasil 2026. Seorang pebalap muda tanah air baru saja menembus batas yang selama ini dianggap sebagai sebuah kemustahilan bagi wakil Indonesia di kancah Grand Prix. Pertanyaannya, bagaimana seorang pebalap yang masih berstatus debutan mampu membalikan keadaan di tengah situasi balapan yang sangat kacau dan penuh tekanan? Lahir dan besar di Gunung Kidul, Yogyakarta, Veda Ega Pratama datang ke kejuaraan dunia dengan membawa beban harapan dari jutaan penggemar otomotif nasional. Kehadirannya di kelas Moto3 bersama Honda Tim Asia terbukti bukan sekedar menjadi pelengkap grid balapan. Ia hadir untuk memberikan pembuktian tegas bahwa talenta murni dari lintasan lokal memiliki kapasitas untuk bersaing di panggung global. Pada balapan yang berlangsung hari ini, tepatnya tanggal 22 Maret, Veda tidak hanya sekedar memacu kuda besinya. Ia menyajikan sebuah pertunjukan ketahanan mental dan keahlian teknis yang luar biasa. Sebuah kombinasi langka yang sangat jarang ditemukan pada pebalap yang baru menjalani balapan keduanya di tingkat dunia. Memulai balapan dari posisi keempat sudah menjadi sebuah indikasi awal yang kuat bahwa sang debutan memiliki kecepatan mumpuni yang tidak bisa diremehkan oleh para rivalnya. Saat lampu merah padam, reaksi super cepat langsung ditunjukkan oleh pebalap kebanggaan Indonesia tersebut. Melalui sebuah manuver start yang sangat bersih, agresif, namun tetap terukur, ia langsung melesat tajam dan mengamankan posisi ketiga tepat saat rombongan pebalap memasuki tikungan pertama. Berada di barisan terdepan pada lap-lap awal tentu memberikan tekanan psikologis yang luar biasa besar. Atmosfer kompetisi kelas Moto3 dikenal sangat brutal dan tanpa ampun, di mana jarak antar pebalap seringkali hanya terpaut sepersekian detik, dan pertarungan jarak dekat terjadi di hampir setiap sektor sirkuit. Ketegangan di lintasan Goiânia semakin memuncak ketika Veda mulai terlibat dalam pertarungan sengit dengan para pebalap senior yang jauh lebih berpengalaman. Dalam sebuah momen krusial yang penuh dengan aksi saling salib, sebuah insiden kecil memaksanya keluar dari jalur ideal lintasan. Kesalahan minor di level kompetisi setinggi ini selalu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Posisi Veda merosot tajam, tercecer jauh hingga ke urutan 10. Bagi kebanyakan pebalap muda, kehilangan begitu banyak posisi dalam waktu yang sangat singkat bisa menghancurkan konsentrasi dan memadamkan semangat juang. Apakah ini akan menjadi akhir dari mimpi podium sang pebalap muda di tanah Brasil? Ternyata, drama di lintasan belum menemui titik akhir. Ketika balapan memasuki putaran ke-15, sebuah insiden besar terjadi di atas lintasan yang memaksa race direction mengambil keputusan tegas. Bendera merah atau red flag dikibarkan secara serentak di seluruh pos marshal, menghentikan jalannya perlombaan seketika. Pada titik kritis ini, Veda tercatat berada di posisi ke-9. Sesuai dengan regulasi resmi kejuaraan dunia balap motor, karena balapan belum memenuhi syarat 2/3 dari total jarak yang harus diselesaikan, maka perlombaan tidak bisa diakhiri begitu saja dengan hasil putaran terakhir. Keputusan krusial pun segera diambil oleh pihak penyelenggara. Balapan akan diulang dalam format sprint singkat sebanyak 5 putaran saja. Format balapan 5 putaran ini bagaikan sebuah pedang bermata dua bagi seluruh peserta. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki posisi secara instan. Di sisi lain, balapan jarak pendek menuntut agresivitas maksimal sejak detik pertama, tanpa ada ruang sedikit pun untuk kesalahan manajemen ban atau strategi pengereman. Mengambil momentum dari situasi tak terduga tersebut, Veda Ega Pratama menunjukkan mentalitas baja yang sesungguhnya. Memulai restart dari posisi ke-9, ia langsung merangsek naik, membelah barisan pebalap di depannya dengan presisi bermanuver yang mematikan.
Puncaknya terjadi pada putaran terakhir, di mana pertarungan memperebutkan posisi ketiga berlangsung dengan sangat dramatis. Melalui sebuah pergerakan pamungkas yang brilian, Veda sukses mengamankan podium ketiga di Goiânia. Pencapaian fantastis ini tentu saja tidak luput dari pantauan ketat para petinggi tim, terutama manajer tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama. Mantan pebalap profesional yang sangat memahami kerasnya persaingan Grand Prix ini memberikan apresiasi tertinggi atas performa anak asuhnya. Melalui keterangan resminya, Aoyama membedah bagaimana dinamika balapan yang rumit berhasil diatasi oleh tim dan pebalapnya dengan sangat tenang. Balapan hari 22 Maret sangat panas dan seru. Red flag mengubah segalanya dan kemudian kami menjalani restart singkat 5 lap. Di lap kedua pebalap berada pada posisi lebih baik untuk memacu kecepatan dibandingkan bagian pertama, buka Hiroshi dalam keterangannya. Analisis taktis dari sang manajer menunjukkan betapa pentingnya adaptasi cepat dalam situasi balapan yang sama sekali tidak menentu. Red flag seringkali merusak ritme dan fokus seorang atlet. Namun bagi kubu Honda Team Asia, jeda tersebut justru dimanfaatkan secara maksimal untuk menyempurnakan strategi dan memberikan instruksi krusial kepada para pebalap. Keberhasilan Veda menerjemahkan instruksi teknis tersebut di atas lintasan menjadi bukti nyata kematangan emosionalnya sebagai seorang atlet profesional. Lebih lanjut, apresiasi yang diberikan tidak hanya sebatas pada hasil akhir yang tertera di papan skor, melainkan pada proses, daya juang, dan determinasi yang ditunjukkan oleh sang debutan asal Yogyakarta tersebut. Aoyama menyoroti secara khusus bagaimana Veda mampu bangkit dari keterpurukan posisinya tanpa kehilangan ketenangan. Veda melakukan comeback yang luar biasa, menyalip beberapa pebalap dan finish di posisi ketiga. Untuk seorang rookie yang baru menjalani balapan keduanya, ini adalah hasil fantastis. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dan tim bekerja dengan baik akhir di pekan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan sponsor kami atas dukungan mereka. Sambung legenda balap motor Jepang yang pernah menjadi juara kelas 250cc, sekarang Moto2 itu. Mendapatkan pujian langsung dan terbuka dari seorang legenda balap motor Jepang yang pernah meraih gelar juara dunia, bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Hiroshi Aoyama dikenal luas sebagai figur yang sangat disiplin dan memiliki standar evaluasi yang sangat tinggi terhadap para pebalap muda binaannya. Ketika ia secara spesifik menyebut hasil ini sebagai sesuatu yang fantastis, hal tersebut merepresentasikan pengakuan otentik atas kualitas talenta luar biasa yang dimiliki oleh Veda. Pengakuan ini sekaligus menjadi sinyal peringatan yang sangat kuat bagi tim-tim pesaing di grid Moto3 bahwa ada kekuatan baru dari Asia Tenggara yang patut diwaspadai di sisa musim kompetisi 2026 ini. Sejarah baru telah resmi dicatatkan dengan tinta emas di dunia olahraga tanah air. Veda Ega Pratama kini memegang predikat prestisius sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil menembus podium di balapan motor kelas Moto3. Torehan ini bukan sekedar piala tambahan yang akan mempercantik lemari pajangan tim, melainkan sebuah tonggak sejarah monumental yang akan selalu dikenang oleh publik otomotif Indonesia. Prestasi gemilang di sirkuit Goiânia ini membuktikan secara tak terbantahkan bahwa program pembinaan pebalap muda mulai membuahkan hasil yang nyata di level tertinggi kejuaraan dunia. Melihat performa impresif yang ditunjukkan di bawah tekanan kompetisi yang begitu tinggi, masa depan pebalap asal Gunung Kidul ini tampak sangat menjanjikan. Konsistensi, ketenangan dalam mengambil keputusan, dan kemampuan beradaptasi dengan situasi lintasan yang berubah-ubah dengan cepat adalah modal utama bagi seorang calon juara dunia. Kini, mata seluruh dunia otomotif akan terus tertuju pada garasi Honda Team Asia. Mampukah sang debutan mempertahankan tren positif ini pada seri-seri balapan berikutnya, yang pastinya akan menyajikan tantangan yang jauh lebih berat dan kompleks? Satu hal yang pasti,
lagu kebangsaan dan bendera